Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan analisa tapak terkait dengan sirkulasi. Hal ini dijelaskan dalam rangka untuk penjelasan materi dari analisa tapak pada mata kuliah site planning atau perencanaan tapak di arsitektur THU. Yang dimaksud dengan sirkulasi adalah alur pejalan kaki dan alur kendaraan dan bagaimana frekuensinya serta bagaimana intensitasnya atau kepadatannya serta arah-arahnya. Dalam buku yang kita gunakan yaitu buku Site Analysis oleh Edward T. White, hal ini digambarkan pada halaman 89 seperti yang kita lihat di sebelah kiri bawah. Ini walaupun terlihat seperti angka 39, ini sepertinya terpotong. Jadi harusnya ini halaman 89 dan berikutnya ada di halaman 90. Namun sebelum masuk ke pembahasan terkait dengan tapak dalam analisis mikro ini, gitu ya, saya akan melihat terlebih dahulu dalam makronya. Makronya ini bisa dilihat pada halaman 45 gitu ya. Dimana di sini kita bisa lihat terlebih dahulu, ini hanya permisalan ya, hanya permisalan yang seperti yang dicontohkan oleh buku ini. Gitu, dimana lokasi tapak ini terdapat di kota namanya Tallahassee. Ini bisa dilihat ya tulisannya di kota Tallahassee eh, di State of Florida atau di negara bagian Florida, gitu ya. Nah, kita bisa lihat kota-kota terdekat dari kota Tallahassee ini yaitu ada Jacksonville di sebelah kanan, lalu ada ini saya kurang bisa melihat, cuman ada Tampa di sebelah tenggara sama Orlando, terus ada Miami jauh di sisi tenggara juga, gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa hubungan dari satu kota dengan kota lainnya itu juga dilihat dari sisi jaraknya. Ini nanti akan berhubungan ya dengan sirkulasi kendaraan. Gitu. Pada bagian ini dibuatlah radius jarak. Kalau di sini pakai miles atau sekitar mungkin eh, berapa tuh? 1.600 kilo ya mungkin ya. 1,6 1 mil atau 1 miles itu sama dengan 1,6 kilometer kurang lebih. Jadi kalau dikalikan 100 tuh sekitar 160, maaf. 160 kilometer sama dengan 100 miles. Jadi dari pusat kota Tallahassee ini dilihat radiusnya adalah 100 miles, lalu 200, 300, dan 400. Di sini bisa menjadi gambaran bahwa ketika ditarik garis lurus dari pusat kota Tallahassee menuju misalnya kota Tampa, ini ditarik garis lurus ya, bukan melalui jalur kendaraan seperti ini. Nah, ini adalah jaraknya kurang lebih 200 miles. Namun, jika ditarik menurut rutenya, yaitu ke timur, lalu belok ke arah tenggara, lalu sedikit ke selatan, nah ini pastinya lebih dari 200 miles. Demikian pula dengan jarak ke kota Orlando, seperti itu juga. Kalau ke Jacksonville, dia jaraknya antara 100 dan 200 miles. Nah, di sini kemungkinan bisa diasumsikan mungkin sekitar 160 ya kalau menurut perkiraan saya. Sedangkan jika dari pusat kota Tallahassee ini ditarik garis lurus ke kota Miami di sini, ini bisa kelihatan dari cursor saya, dari panah ini, gitu ya. Dari anak panah ini bisa kelihatan jika ditarik lurus adalah sekitar 400 miles. Nah, hal ini bisa
kalian juga buat, misalnya kalau dari eh, analisa yang kalian buat secara makro, gitu, nah itu ditarik dari misalnya tengah kota Jakarta, gitu ya. Itu kan kalau nggak salah kemarin tapak tugasnya ada di kota Jakarta di daerah Kemang gitu ya. Nah, kalian bisa besarkan kota Jakarta tadi. Coba saya ini kan ya, Jakarta. Kalau saya lihat di Maps itu, nah kalau saya minta ke nanti deh. Karena ini kalau dari pusat kota Jakarta, kita bisa menarik radius, katakanlah gitu ya, entah 100 kilometer, lalu 200, 300. Nah, kota-kota terdekat ini jaraknya berapa? Misalnya kota terdekat yang cukup apa ya, cukup berhubungan dari sisi kegunaan tapak kalian. Nah, itu kira-kira misalnya Depok atau Bekasi gitu ya, atau misalnya Bogor yang paling jauh gitu ya, kalian bisa ambil, lalu Tangerang gitu, karena kan kita fungsinya kita merancang sekolah. Kalian bisa tarik dari pusat kota Jakarta, lalu kalian bikin radius gitu ya, kalian bikin lingkaran dengan radius jarak jari-jari dari tengah ke lingkaran luarnya itu 100 kilometer, 200 kilometer, 300 kilometer, atau 50, 100, 150, 200, dan lain sebagainya. Nah, kita nggak perlu jauh-jauh karena di sini yang kita kerjakan fungsinya adalah TK dan bukan pusat bisnis seperti contoh di buku Site Analysis ini. Gitu. Nah, dari sini juga bisa dilihat gitu ya. Sebagai gambaran aja, di buku ini diberikan sedikit gambaran bahwa radius 100 miles ini adalah di lingkaran yang terdalam ini. Gitu. Nah, ini kalau dilihat dari garis lurusnya seperti yang saya katakan tadi, maka jaraknya sesuai dengan radius yang ada di atasnya. Gitu ya. Dan hal ini berbeda dengan rute. Ini adalah kalau garis yang melengkung ini, di gambar yang ini adalah rute-rutenya. Itu. Nah, hal ini berbeda dengan jarak rute tadi. Nah, jika kita lihat lagi, ini kan dari sisi makro gitu ya. Nah, kemudian kita lihat dari sisi meso. Nah, lokasinya yang ada di dalam kota tersebut, kalau kita lihat kemudian di sini ada batas kota nih yang ada garis lalu titik-titik dua, lalu garis titik-titik tiga dan lain sebagainya. Nah, ini adalah batas kota dari Tallahassee. Gitu ya. Di sini dikatakan city limit. Ini saya lingkari dulu. Ya, di sini ada kata city limit. Gitu. Nah, ini adalah batas kotanya. Ini saya coba highlight ya, gitu. Tapi nanti kita hapus. Nah, ini adalah city limitnya. Nih, sisanya nanti silahkan diikutin ya. Yang pasti udah jelas ya bahwa city limitnya di sini atau batas kotanya di sini. Gitu ya. Nah, tapaknya sendiri atau lahan pembangunannya terletak di neighborhood ini. Kalau di kita mungkin bisa lingkupnya entah apa kelurahan gitu ya, atau bahkan beberapa blok di sekitarnya saja. Misalnya kita bisa ambil 3 atau 4 atau 5 blok di sekitarnya. Nah, ini yang ditandai dengan blok hitam ini. Ini saya coba tandai dulu biar jelas. Oke, nah dari neighborhood gitu ya atau lingkungan sekitar tapak, lalu apa sih apa ya kawasan-kawasan atau lokasi-lokasi yang cukup penting yang ada hubungannya dengan fungsi yang kita rancang. Nah, di sini bisa dilihat karena dalam buku ini kalau dilihat di halaman 44 gitu ya, project overview-nya adalah new office building atau bangunan kantor baru gitu ya. Artinya kan fungsinya fungsi bisnis gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini apa sih yang berhubungan dengan bisnis. Misalnya City Park, Golf Course, gitu ya, Capital Complex and Downtown, ini
gitu ya. Lalu ada Florida State University, ada sekolah dan lain sebagainya gitu ya, ada shopping center gitu. Nah, ini juga digambarkan apa jalur-jalur lalu lintas yang penting. Itu loh jalur lalu lintas yang penting itu misalnya Interstate 10 atau Interstate 10 tandai. Nah, Interstate 10 ini apa? Ini adalah jalan bebas hambatan atau jalan tol antar kota. Kalau di kita itu misalnya apa ya? Mungkin kalau antar kota gitu ya, yang antar kota itu lebih ke misalnya Pantura, Jagorawi gitu ya, dan lain sebagainya, Cikampek gitu, yang terhubung dengan kota Jakarta itu adalah interstate. Tapi kalau misalnya di sini ada jalan-jalan lain seperti Magnolia, terus Thomasville, ini yang saya tandain, ada Thomasville gitu ya. Ini kemungkinan persamaannya adalah dengan misalnya JOR gitu ya, Jakarta Outer Ring Road. Nah, lalu ada jalan-jalan yang lainnya gitu yang sama pentingnya ini Pensacola gitu ya. eh, apalagi ini gitu ya jalan-jalan yang mendekati tapak ini. Ini Magnolia, dia terus kemudian terjun ke bawah, ke sekitar tapak. Nah, Magnolia ke sini berpotongan dengan Monroe. Nah, kalau kita lihat di sini, coba saya ini kan ya, Jalan Kemang Selatan. Ini kan tapak kita ada di Kemang Selatan. Kita ini ada di sekitar, coba saya cari dulu ya. Tapak kita di Kemang Selatan. Sekitar. Nah, ini di Jalan Kemang Selatan 1. Nah, tapak kita kan ada di sekitar sini ya kemarin ya. Nah, di sini kemudian sebentar. Ya, nah tapak kita kan ada di sekitar sini nih. Apa namanya? Em, Sebentar, ini kok nggak salah. Di Jalan Kemang Selatan 1. Nah, di mana di Jalan Kemang Selatan 1 ini, kemudian jalan-jalan yang cukup penting itu apa? Misalnya yang kita tandai adalah Jalan Kemang Selatan, gitu ya. Sorry, Jalan Kemang Raya yang ada di sebelah kiri ini. Dan dia berhubungan dengan Jalan Kemang Selatan 1, seperti yang kita lihat tadi. Nah, coba saya lihat dulu tapak kita. Sekitarnya, bukan, sebentar. Oh ini, maaf. Nah ini tapak kita ya. Tapak kita Jalan Kemang Selatan, bukan Jalan Kemang Selatan 1. Nah tapak kita adalah ini, ya, di sebelahnya Maison kemarin. Nah ini tanah kosong yang ada grafitinya ini yang dipagari dan ada grafitinya ini adalah tapak kita. Nah kemudian kita bisa lihat. Artinya, Jalan Kemang Selatan ini kan dia berhubungan langsung dengan Jalan Kemang Raya. Nah, di sini kita bisa lihat dari sisi klasifikasi jalannya, gitu. Nah, kalau kita lihat dari layer traffic ini, kita bisa lihat bahwa tapak kita ini ya di sini. Ini ingat aja ada 4 atap ini nih, My Sound Living Kemang Jakarta. Nah, ini dia cukup berhubungan dengan tadinya di sini ada Jalan Pangeran Antasari gitu ya. Lalu dia masuk di Kemang Raya belok ke arah selatan gitu ya. Lalu belok juga ke arah Kemang Selatan ini. Jadi jalan-jalan yang cukup besar nih. Terus terhubung ke Pejaten Barat Raya dan masuk ke Jalan Hajah Tuti Alawiyah
gitu ya. Ini di daerah Duren Warung Jati, Duren 3 ya, Jaten gitu. Nah, di sini kita bisa lihat gitu ya. Nah, ini Kemang Selatan ini juga berhubungan dengan Jalan Ampera Raya gitu ya. Jalan Ampera Raya kalau panah saya kelihatan nih yang berhubungan langsung dengan Jalan TB Simatupang gitu. Tol Pondok Pinang TMII di Jalan TB Simatupang ini. Gitu. Nah, artinya apa? Artinya kita bisa lihat kalau dilihat dari klasifikasi jalannya dan dilihat dari sifat trafiknya berdasarkan eh, apa klasifikasi jalan, lebar jalan gitu ya. Nah, ini kan cukup penting ya di mana kemudian tapak kita ini memang berada di daerah ini. Nah, di daerah ini tapak kita gitu ya. Nah, eh lalu kita bisa lihat kemudian balik lagi ke buku ini gitu ya. Artinya kita udah bisa kebayang seberapa ramai sih gitu ya trafiknya dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita lihat di sini sebenarnya kita bisa nyalakan atau matikan trafiknya, live trafiknya seperti apa. Nah, ini sebenarnya jalannya mungkin kalau dalam waktu weekend nggak terlalu ramai, tapi kalau dalam waktu weekday, sore hari, bahkan malam hari, ini Kemang Selatan ini cukup macet ya, gitu. Nah, ini live traffic kelihatan di depan tapak kita sendiri pun yang ke arah kiri, yang ke arah barat, gitu ya, ini cukup ramai. Sedangkan yang arah berlawanan itu cukup kosong gitu. Tapi harap dicatat, ini sekarang lagi hari libur, tanggal 1 Mei 2026. Gitu. Nah, artinya kemudian gimana? Kalau kita lihat lagi, maaf, di sini kita masuk ke neighborhood context. Gitu ya, di dalam neighborhood context ini ada sirkulasi juga. Itu ada sirkulasi. Nah, di sini pedestrian and vehicular traffic generators. Nah, di sini kita juga bisa lihat, jadi selain daripada kondisi yang ada pada jalan, gitu ya, kita bisa lihat generatornya itu apa. Apa sih yang memunculkan traffic yang ada atau apa ya lalu lintas yang ada di sekitar atau yang ada eh, pada depan tapak gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat traffic generatornya. Kalau di sekitar kita nih, di sekitar tapak kita nih banyak sekali fungsi-fungsi seperti restoran gitu ya. Di sini ada klub padel tiba-tiba gitu ya. Ada apa nih Artepola Padel Kemang gitu ya. Ini kita bisa lihat. Terus di sini banyak restoran. Terus terang kalau Kemang ini sepertinya banyak sekali jalan yang menjadi traffic generator, apa banyak sekali fungsi yang menjadi traffic generator di ujung-ujung bahkan di pertigaan sini gitu ya, pertigaan antara Jalan Ampera Raya dan Jalan Pejaten Barat Raya. Ini juga bisa jadi traffic generator karena di sini banyak sekali fungsi-fungsi seperti kafe, restoran, dan bahkan di ujung sini ada Mall The Park Pejaten. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana? Nah, kita bisa lihat lagi. Artinya, vehicular circulation pattern-nya atau pola sirkulasi kendaraannya bisa dilihat ini masih dalam konteks neighborhood gitu ya. Saya tandain di sini tapaknya sudah ditandai gitu ya. Tapaknya ini ada di dia ada di sekitar sini. Ini adalah tapaknya di sekitar sini. Gitu ya kalau dalam buku ini. Artinya terus kita bisa lihat kalau kalian perhatikan, ada garis yang sangat tebal di sebelah kanan ini ya. Garis yang sangat tebal dan sangat hitam, dark
gitu ya. Lalu level di bawahnya adalah garis putus-putus yang berupa seperti bar gitu ya. Ini bar, yang ini yang kedua. Jadi ini yang pertama dan yang ini yang kedua gitu ya. Yang mana yang pertama ini menggambarkan traffic yang sangat-sangat atau sirkulasi kendaraan yang sangat-sangat padat, sangat apa ya, padat, merayap, ramai dengan frekuensi yang cukup tinggi dan dengan intensitas yang cukup tinggi. Jadi kalau frekuensinya cukup tinggi, intensitasnya juga tinggi. Gitu. Dan di sini bisa terbaca heavy circulation all day. Gitu ya. Ini bisa dilihat. Jadi 24/7 atau 24 jam ini eh, apa sirkulasi kendaraan tuh jalan terus. Dan yang kedua, ketika dibelokkan ke kiri di sini ini trafiknya sama ramainya, cuman tidak terlalu ramai gitu ya dibandingkan dengan trafik yang dari utara ke selatan. Nah, makanya ini nomor 2. Lalu yang nomor 3 adalah yang ini. Gitu ya. Ini saya tandai juga di bawahnya. Jadi ini adalah nomor 3. Nah, di sini penandaan bahwa trafiknya ini less heavy gitu ya. Tapi tetap ramai. Lalu berikutnya adalah yang minor. Ini yang minor. Saya tandai dengan angka 4. Ini ada minor, minor gitu ya. 4. Nah, jadi kalian di sini bisa memahami bahwa inilah cara untuk menandainya, gitu ya, menandai sirkulasi kendaraan. Nah, ini baru dari tingkat intensitas dan frekuensinya. Nah, bagaimana dengan arah? Nah, arahnya bisa digambarkan dengan cara yang ada di sebelah kanan ini, gitu ya. Ini adalah cara penggambaran terkait dengan arahnya. Lalu kalau misalnya untuk kalau kita mau lihat dari ukuran jalannya bisa dilihat di gambar yang di atas ini. Itu beserta persimpangan, beserta arahnya, beserta jalan masuk gitu ya. Ini bisa dilihat jalan masuk, jalan masuk, jalan masuk gitu ya dari tapak gitu. Nah, bisa kelihatan ada persimpangan di sini juga. Nih ada persimpangan ini kelihatan. Gitu ya. Sedangkan kalau misalnya untuk pedestrian gitu ya, nah ini tapaknya udah ditandain di sini ya. Ini adalah tapaknya gitu. Pedestrian atau pejalan kaki yang mana yang paling rame? Nah, yang paling rame sekalian ditandain dengan generatornya. Generatornya tuh apa? Misalnya bangunan-bangunan yang ada di sekelilingnya atau misalnya ada taman dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini bisa ditandai dulu dengan apa poin dengan panah-panah gitu ya, seperti yang ada di sini. Kalau misalnya ada bus stop gitu ya, kalau di sini kan kelihatannya ada tulisannya bus stop gitu ya. Mungkin halte gitu. Kalau di bahasa Indonesia juga mungkin ada bus stop, ada tempat penyeberangan, ada stopan apa namanya? Kalau di kita misalnya ada stopan untuk ojol gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa lihat em, traffic untuk atau sirkulasi untuk pedestrian atau pejalan kaki itu seperti apa. Nah, di mana kalau kita lihat gitu ya, yang sebenarnya lebih ramai itu ditandain dengan garis-garis yang cukup panjang seperti garis yang ini gitu ya. Sedangkan yang less ramai, yang tidak begitu ramai ditandai dengan ini dan apalagi yang paling jarang itu ditandai dengan yang ini. Jadi kita bisa ngebedain mana yang ramai, mana yang tidak ramai dan kita juga bisa memperlihatkan generatornya itu dari arah mana aja dan menuju arah mana aja, titiknya ada di sebelah mana gitu ya. Dan kemudian kalau kita bisa memperlihatkan polanya, jadi polanya itu ramainya di sebelah mana ke arah mana, ini bisa diperlihatkan melalui titik-titik yang ada di sini.
gitu. Nah, dari sini terus bisa kita lihat ke halaman 88 dan sorry 89 dan 90 tadi. Sebentar ya. Nah, di sini. Jadi kemudian di sini di diberikan penekanan lagi. Itu apakah ada hmm, kalau untuk pedestrian gitu ya, apakah ada sepeda kah gitu ya? Ataukah ada mungkin ada shortcut? Shortcut itu misalnya kalau ada orang motong di arah shortcut gitu. Jadi orang tidak akan melalui persimpangan yang ada di ujung ini, melainkan dia akan ke sini untuk shortcut tadi. Dan ini ada misalnya adanya kapan gitu, misalnya late afternoon atau sore-sore atau weekend gitu ya dan lain sebagainya. Kalau ada generatornya di sini seperti historic home draws minor foot traffic on weekends. Nah, orang akan jalan di depan rumah-rumah yang bernilai historis, mungkin orang pengen jalan-jalan, pengen lihat gitu ya, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, di sini juga konteksnya bagaimana kalau misalnya di Kemang tadi di tapak kita. Ya, nah di tapak kita ini kan ada restoran, ada berbagai macam ya, ada restoran pendopo Kemang, ada padel gitu ya, tempat padel Kemang dan lain sebagainya, ada kafe. Nah, apakah orang memang cenderung untuk berjalan kaki ataukah misalnya orang pada kenyataannya naik motor, pada kenyataannya naik mobil atau mungkin di situ ada angkot. Nah, ini tergantung dari pengamatan kalian. Nah, silahkan dari situ kalian gambarkan tapaknya, digariskan gitu ya. Lalu kalian buat analisanya sesuai dengan apa yang dicontohkan dari buku ini. Nah, itu ya, seperti biasa di sini ada intensitasnya, arahnya gitu ya. Terus ada mungkin kumpulannya dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk vehicular atau kendaraan, sirkulasi kendaraan, mana yang lebih ramai, mana yang lebih sibuk gitu ya. Sedangkan aplikasinya kalau untuk tapak kita kan hanya ada satu gitu ya. Hanya ada satu jalan di depan tapak. Jadi kalian cukup menandai satu aja. Cuman kalian boleh untuk menandai kalau yang ke kiri itu seperti apa, yang ke kanan seperti apa untuk sirkulasi kendaraannya. Gitu ya. Nah, lalu untuk utilitas. Di sini kan kalau menurut bukunya, utilitas itu kan ada power, gas, telepon gitu ya. Nah, kalau di sini mungkin kita gas itu saya kurang tahu terus terang kalau di Kemang ya. Setahu saya sih nggak ada. Tapi kalau misalnya ada ya kalian boleh untuk nandain gitu ya. Nah, di sini katanya ada gardu listrik pintar. Coba kita cek dulu ya di depan tapak apakah memang benar ada. Nya tidak terlalu terlihat, tapi kalian harus perhatikan bahwa jika kalian melihat pada Google Street View yang di-generate dari Google Maps ini, kalian juga harus berpikir bahwa ini pengambilan foto atau pengambilan gambarnya belum tentu yang terkini atau yang terupdate. Jadi kalian em, tetap harus survei ke lokasi untuk melihat bagaimana keadaan yang sesungguhnya pada saat ini. Syukur kalau misalnya sama, tapi kalau misalnya beda, misalnya sudah ada pembangunan baru, mungkin jalur pejalan kakinya sudah diperbaiki, mungkin memang ada tempat untuk ngecas apa mobil listrik dan lain sebagainya, atau pepohonan yang sudah diganti, atau pagarnya mungkin sudah dirobohkan dan lain sebagainya gitu ya. Kan kadang-kadang keadaan memang yang sudah berbeda. Karena ini, nah, image captured di Juli 2024. Jadi ini fotonya sudah berumur lebih dari kurang dari 2 tahun gitu ya. Karena di sini terlihat di bawah ada tulisan image captured Juli 2024 gitu. Walaupun dia copyrightnya 2026.
Saran saya, kalian tetap ke sana untuk melihat karena dalam jangka waktu hampir 2 tahun banyak sekali hal yang bisa terjadi. Gitu ya. Nah, di sini kalau ada tiang listrik, ada misalnya kita lihat di apa tanah gitu ya, bukan di tanah tapi di ground levelnya ini, misalnya ada penanda bahwa oh ada fiber optics, ada jalur fiber optics. Kalau jalur real kota atau got ini kan pasti kelihatan ya. Nah ini ada apa namanya, ada celah sedikit dan ada semacam apa ya, celah-celah untuk kalau misalnya got itu kan banyak sekali gas karena banyak bakterinya gitu ya. Jadi memang nggak boleh ditutup full gitu, tetap harus ada bukaan-bukaan dan di sini juga ada lubang-lubang untuk drainase kota gitu ya. Nah, ini pasti ada. Nah, cuman yang saya penasaran nih kalau kalian lihat, ini apa nih? Gitu bisa jadi misalnya ini satu jalur tertentu karena dia tidak satu garis, kalau kita lihat ya, dia tidak satu garis dengan real kota yang ada di bawahnya jalur pejalan kaki. Dia posisinya agak ke dalam nih, agak ke belakang. Jadi bisa jadi misalnya dia fiber optics atau apa gitu ya. Nah, ini yang harus dicek di lapangan. Seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya ada tiang listrik, walaupun di sini ataupun di seberangnya, terus yang penting juga ada lampu jalan. Ini kalau kita lihat di seberangnya ada lampu jalan, gitu ya. Nah, ini harus ditandain, gitu. Nah, coba kalau kita maju sedikit, nah ini ada tiang listrik ya. Kelihatan nih di ujung-ujung tapaknya ada tiang listrik. Itu ada lampu jalan. Ini posisi-posisi seperti ini kalian harus tandain. Jaraknya nggak harus terlalu akurat, misalnya oh sekian 14,5 meter gitu ya, enggak. Tapi kalian bisa perkirakan posisinya ini di sebelah mana sih relatif terhadap tapak. Misalnya oh dia kurang lebih ada di ujung sebelah timur gitu ya. Dan yang satunya lagi mungkin ada di ujung sebelah barat, di seberang tapak gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat ada, apa nih, gardu kecil kali ya untuk listrik ya, gitu. Nah, ini juga harus ditandain. Terus di depan tapak persis, bukan di seberangnya, ada tiang listrik, ini harus ditandai, dan lain sebagainya. Ini cukup penting ya, teman-teman ya. Karena apa? Karena ini bisa kelihatan bahwa nanti kemudian apakah di tapak ini tersedia listrik atau tidak, tersedia gas atau tidak, tersedia fiber optics atau tidak, tersedia air atau tidak, tersedia jaringan untuk air kotor atau tidak, dan lain sebagainya. Mungkin pemadam kebakaran ada atau enggak gitu ya, hidran dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini cukup cukup penting untuk analisa tapak. Oke, nah berikutnya air dan sewer atau air dan real kota gitu ya. Nah ini kita bisa lihat jalurnya ada di mana aja, makanya kalian diharapkan untuk ke sana, baik yang di seberang maupun yang ada di sekitar tapak, di apa namanya di pinggiran tapak, di depan, di samping gitu ya. Itu harus kita lihat. Tadi sudah sempat saya singgung ya. Seperti itu. Nah, ini juga harus ditandai dengan kalian nggak usah susah-susah untuk mencari saya harus pakai simbol apa ya gitu. Untuk sementara cukup contoh dari bukunya aja. Jadi takutnya nanti kalau kalian mencoba untuk kreatif nggak apa-apa, nggak dilarang gitu ya. Tapi takutnya itu akan memakan waktu kalian untuk menemukan mana ya yang kelihatannya enak gitu. Nah, saran saya sih ikutin aja buku ini. Itu cara buku ini menandai dan lain sebagainya, tolong diikutkan saja. Gitu.